Baik, silakan Pak Emrus, Anda ingin menanggapi langsung tanggal statement dari Pak Pak Rudiantara. Menteri, saya memperhatikan penyebaran hoax ini. Ada yang tidak produktif di kementerian yang Bapak pimpin. Tentu saya melihat adalah lebih cenderung kepada penanganan teknologinya. Tetapi saya tidak melihat penanganan terhadap konten. Kenapa saya katakan begitu? Menyebar terus. Dan ini adalah tupoksinya kementerian Bapak yang Bapak pimpin. Jadi saya melihat teman-teman yang ada di sana tidak bicara bagaimana mengcounter atau mungkin proaktif. Tidak sekedar Jadi hanya reaktif. menutup saja, Ini yang justru yang terjadi kementerian kita lebih cenderung kepada reaktif terhadap sesuatu hoax. Seharusnya menjadi leading. Artinya bisa menciptakan suatu diskusi publik yang bersumber dari kementerian. Nah, oleh karena itu saya melihat kementerian lebih cenderung menangani teknologinya, kontennya, padahal persoalan komunikasi intinya di konten, bukan di teknologi. Baik, Pak Rudiantara mau menanggapi, silakan. Terima kasih Pak masukannya. Memang kalau kita bicara konten, bicara sampai A sampai Z. Angka 1 sampai angka 0 kombinasinya. Dan saya akui, kalau bicara konten, pornografi misalkan. Ya. Sekarang paling banyak situs yang diblok adalah pornografi. Seseorang mengatakan, kelompok masyarakat mengatakan, ini pornografi. Kelompok lain mengatakan, Rudi, nggak bisa diblok. Itu adalah art. Lihat wanita Indonesia, mohon maaf ya, dari tahun 40-an, tahun 50-an di Bali tidak pakai atasan, tidak pakai itu art. Jadi memang dinamikanya demikian. Jadi kalau memang harapan Bapak saya bisa mengontrol itu semua, harapan saya juga sama Pak. Jadi memang Anda merasa kewalahan Pak Menteri? Tapi menurut saya ini sebentar, Anda merasa kewalahan? Begini. Karena konten itu sangat sensitif, termasuk juga seperti ini hoax yang berkaitan dengan SARA? Misalkan pornografi, tadi batasannya juga harus jelas yang mana pornografi. Kemudian juga masalah hoax. Hoax jelas bahwa mana palsu, mana yang tidak. Jadi kami meminta bantuan juga kepada semua lapisan masyarakat untuk turut serta. Tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa hanya polisi, tapi platform juga harus bertanggung jawab. Makanya kami boleh dikatakan keras terhadap platform, bahkan kalau kemarin sempat terjadi tanda kutip ini insiden pemblokiran, karena kami sudah mengupayakan menyelesaikan dari tahun 2016, tapi tidak ada respon dan bersama dengan polisi dan BNPT. Sulit sekali, silakan. Menurut saya memang susah kalau pemerintah seperti negara Republik Indonesia yang beda dengan Cina, Republik Rakyat Cina, yang memang sistem demokrasinya seperti itu. Dia bisa menolak platform dari luar negeri, membatasi platform-platform, tapi kalau di Indonesia negaranya udah terlanjur demokratis. Yang paling mungkin adalah bagaimana sekarang membuat regulasi yang memungkinkan supaya dampak negatif dari konten itu bisa dibatasi dan kemudian tetap melibatkan partisipasi masyarakat sipil. Karena kalau tidak dilibatkan masyarakat sipil, terus kemudian misalkan Pak Rudiantara sebagai menteri, karena disuruh presiden mungkin, ini bisa akhirnya kayak order-order di sebuah negara yang menggunakan itu sebagai sebuah kegiatan yang stigmatik atau name calling yang seperti itu bisa seberapa dipergunakan Anda oleh lihat sebuah ini pemerintah. menguntungkan untuk pemain politik? Kalau satu sisi ada juga pihak yang mengambil keuntungan, Pak. Kalau nggak ada yang pesan. Saya tadinya pikir pihak kepolisian berhasil menemukan sosial media yang ada kaitannya sama ISIS, terorisme internasional. Saya baru top. Yang ini kurang top, Pak. Kalau yang ini, saya pikir ini kegiatan anak-anak muda di sosial media yang buat apa kita bicarain muatan politiknya? Pak, rekan separtai Anda, Pak Sodik itu mengatakan justru ini lebih berbahaya dari teroris. Muatan politiknya, menurut saya di mananya? Kalau tadi kita dengar yang wawancara, nggak ada hubungannya sama politik. Nggak ada hubungannya. Nah, saya malah mau lihat sekarang sebenarnya ini saya tengarai kegiatan sosial media sekarang mainstreamnya dikuasai oleh justru bukan oleh pendukung Pak Basuki Cahayapurnama, justru karena sosial media yang tadinya dikuasai oleh pendukung Ahok, ternyata tiba-tiba dikuasai oleh yang namanya cyber army apa segala macam. Cyber army ini tidak terpimpin, tapi sobat Jasmev terpimpin. Ada pendukungnya Pak Jokowi. Nah sekarang kita mau melihat yang mana. Kok saya melihat ada kemungkinan, kecurigaan saya, kepolisian ngangkat masalah ini ke ranah publik, terus kemudian kita membahas hoax. Baik, gitu. ada kecurigaan. Nanti dijawab Pak Setio, kita akan simak wawancara dan juga pengakuan dari tersangka berikut ini. Organisasi ini ada nama yang sudah diciduk polisi, ditangkap, bahkan sudah proses hukum. Ya, benar. Teman-teman Anda juga, ada Faizal Muhammad sama-sama jadi tersangka juga bersama Anda. Kemudian ada Ropi, ada Sri Rahayu Ningsi juga, ada Rizal juga. Ini kan semua
masuk dalam struktur organisasi Saracen? Ya, yang jadi pertanyaan gimana Ibu? Yang jadi pertanyaan, nah ini tuh memang terus rapi sekali Anda kerja atau cuma nyatut doang atau gimana sih? Kalau Ini soalnya teman-teman Anda banyak yang kena ciduk polisi dan Anda seakan-akan bersih sendiri gitu loh. Oh begitu, jadi gini Ibu ya, yang struktur organisasi ya kan, ini tidak ada sangkut pautnya dengan head speech yang saya buat ini Ibu. Ini kan waktu itu kan atas kesepakatan bersama main comot aja Ibu. Anda pinter nyomot ya? Bukan, maksudnya itu. Comot Sri, comot Maijen Purnawirawan Ampi Tanujiwa. Nah kalau itu bukan comot saya. Egy Sujana, comot siapa lagi? Itu. Oke, sekarang gini. Ada struktur organisasi Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Ketua, Sekretaris, sampai Koordinator Grup. Yang mana yang asli tidak main comot? Tunjuk. Ini satu. Rizwan? Rizwan di atasnya. Wahyu Diana? Ya. Ini nggak main comot. Nggak main Dia Dewan comot. Pakar. Dia siapa Pak? Itu teman juga, teman di media sosial. Apalagi yang terorganisasi. Ini mengerikan sekali. Kalau dibiarkan mengerikan. Ini kalau sudah memecah belah, mengabarkan hal yang fitnah, mencela orang lain, kemudian berbahaya bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sudah perintahkan pada Kapolri diusut tuntas. Bukan hanya Saracennya saja, tapi siapa yang pesan, siapa yang bayar harus diusut tuntas. Ya. Baik, Pak Setio, ada yang curiga di sini tapi juga ada perintah Presiden untuk mengusut tuntas. Silakan tanggapan Anda. Begini Mbak Afi, penyidik tentunya berangkat dari fakta hukum. Kalau tadi Mas Ferry menyatakan pengen mengangkat masalah terorisme, kita beberapa kali. Iya makanya. Beberapa kali Itu kita bagus dengan kalau itu. Kementerian Kominfo. Ada strong message dari Polri bahwa Pak Kapolri sudah membentuk 3 satuan kerja. Direktorat Cyber, Direktorat Kamsus, dan Biro Multimedia di tempat saya. Ini adalah concernnya Pak Kapolri untuk mengawasi dunia maya. Tugas kami adalah cyber patrol untuk mengawasi dan melakukan kontra narasi dan mengawasi yang termasuk yang hate speech. Satu hal yang di Medan, mungkin Mbak Afi tahu, yang menggunakan Ringo Abdillah. Itu anak umur 18 tahun. Ya. Tapi kita bisa cek dan bisa tangkap dia, walaupun dia sudah menggunakan layar-layar. Yang berlapis. Berlapis dia. Tapi bisa kita ungkap. Ya. Artinya di sini apa? Bahwa kemampuan Polri untuk mengungkap ini bisa terbukti. Kembali ke Mas Ferry tadi, bahwa dari awal saya sampaikan bahwa Polri ini tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba, ya, tidak tiba-tiba mengungkap satu organisasi yang mengorganisir ujaran kebencian ini. Tetapi kita mengungkap dari awal, dari bulan Februari ditangkap, kemudian ditangkap lagi. Ternyata setelah diperiksa, mereka ada benang merahnya, ada kaitannya. Terakhir Sri Rahayu Ningsih ini kuat sekali dia informasinya ke itu. Ya mungkin ini agak teknis sedikit, tapi ingin saya jelaskan bahwa Polri tidak ada niatan dan kami berangkat dari fakta hukum. Bisa sampai diusut ke pemesan dan pendananya nggak Pak Setio? Butuh berapa Sementara lama? kawan-kawan penyidik sekarang sedang bekerja keras untuk mengungkap itu. Kalau kita lihat, kita mendapatkan bukti-bukti jejak digitalnya mengenai proposal. Dan kita mendapatkan hard copy-nya juga proposal. Nanti kita bisa kejar di situ. Oke, Ya. banyak yang deg-degan ya menunggu nama-nama itu tersebut Pak. Baik, saya akan berpindah dulu. Ada Pak Agus di sini. Pak Agus, bagaimana Anda lihat? Apakah Anda yakin bahwa pabrikan hoax ini juga akan diusut tuntas meskipun kita yakin bahwa jejak digital ini juga akan terlacak? Ya, saya harus yakin, saya apresiasi pada pemerintah, pada Polri, pada Pak Menkominfo yang tegas sekali. Tapi ada satu aspek yang saya ingin berikan usul gitu, bahwa kita harus membedakan tanggung jawab pengguna media sosial dan tanggung jawab perusahaan media sosial. Yang sudah dieksplor sampai hari ini adalah tanggung jawab pengguna media sosial. Ya. Padahal perusahaan media sosial yang dikatakan Pak Menteri tadi platform itu juga ada gitu. Jadi ibaratnya ini dengan hoax ini kita ribut, pecah belah, tapi Facebook yang dapat untung. Karena semakin kontroversial hoax, semakin populer Facebook,
semakin tinggi leverage-nya sebagai perusahaan, sahamnya naik, iklannya juga naik. Iya. Jadi menurut saya, satu aspek yang harus muncul dalam proses hukum ini adalah bagaimana menempatkan perusahaan media sosial itu sebagai subjek hukum yang dia punya hak untuk bisnis di Indonesia, tapi dia punya kewajiban juga. Bagaimana Anda melihat yang dilakukan oleh Kementerian dan minimal pemerintah? Saya apresiasi karena kemarin Pak Menteri Pak Rudi bikin pernyataan bahwa perusahaan-perusahaan itu, media sosial maupun search engine, kalau tidak kooperatif dalam mengatur konten dan juga mendidik masyarakat tentang bagaimana menggunakan media sosial dengan positif, itu akan diberi tindakan tegas. Saya setuju sekali itu. Dan saya usulkan kepada kepolisian, Facebook ataupun yang lain, itu juga harus menjadi bagian yang dipintai tanggung jawab, diperiksa dan seterusnya. Kalau terkait dengan isu ini, saya kira isu Saracen, isu yang sebelumnya terjadi, itu sebenarnya kalau terjadi di Eropa, di Kanada atau di Jerman, itu pihak pertama yang diminta tanggung jawab adalah perusahaan penyedia layanan media sosial. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang penyebar luasan hoax, siapa yang menyebarkan? Yang menyebarkan adalah mesin itu yang punya adalah Facebook, Twitter, dan lain-lain. Oke, baik. Kita akan jeda, pemirsa. Lalu bagaimana menutup celah atau ruang hoax ini untuk berkembang? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.